Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil muhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memuji Allah atas karunia kesehatan, umur yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah memasuki penanggalan miladiyah yang baru lagi. Ini sekaligus bahan renungan untuk kita, bagaimana cepat sekali waktu itu berlalu sekalian. Hari demi hari, pekan, kemudian bulan berganti bulan, hingga setahun itu begitu cepat terasa berlalu. Dan beginilah gambaran umur kita jemaah sekalian di dunia ini. Mungkin ikhwah yang sudah punya anak atau bahkan sudah punya cucu itu masih sedar dalam ingatan bagaimana melalui masa kanak-kanak, masa remaja, ternyata sekarang sudah punya cucu atau sudah punya anak. Makanya kita selalu harus berhitung. Kita harus selalu mengukur diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ukur diri kalian sendiri, hitung diri kalian sendiri sebelum Allah Subhanahu wa taala yang menghitungkannya untuk kalian, sebelum kalian telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa umur yang sudah kita habiskan? Kira-kira berapa lama lagi kita bisa bertahan? Karena kalau kita terbawa terus dengan aktivitas duniawi, maka kadang-kala kita lupa. Tahu-tahu ternyata kita sudah harus pamit dari kehidupan dunia ini. Maka fenomena pergantian tahun, pergantian bulan adalah seharusnya menjadi penasihat bagi kita bahwa kita semakin dekat dengan ajal kita. Hasan al-Basri mengatakan, ya ibna Adam innama ta'ayyam idza dhahaba yawmuka dhahaba dha'duk. Wahai anak Adam, itu hanyalah kumpulan hari-hari. Kalau satu hari sudah lewat, maka sebagian dari diri kita ini sebenarnya sudah hilang. Maka bagaimana lagi kalau sudah hilang setahun, lewat setahun, hilang lagi jatah hidup kita setahun. Kita semakin mendekat menuju ajal kita jamaah sekalian. A'azzalillah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perang Ahzab, bagaimana Rasulullah SAW dikepung oleh berbagai suku dari Quraisy, Yahudi maupun Ghatafan dan suku-suku Arab yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada nabinya, kepada kaum muslimin dengan didatangkannya badai. Mereka yang tidak mampu menjebol Khandaq, menjebol parit tersebut, melewati parit tersebut, juga mereka pecah kongsi dengan Yahudi Bani Quraidah. Akhirnya mereka memilih untuk balik ke Mekah. Rasulullah SAW setelah sholat subuh maka beliau memeriksa tenda-tenda dan alat-alat makan yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi maupun Ghatafan dan suku Arab yang lainnya. Sebagaimana yang kita sebutkan pekan lalu, mereka sengaja meninggalkan tempat itu agar kaum muslimin tetap merasa dikepung. Mereka tetap meninggalkan tendanya dan seterusnya agar mereka menyangka bahwa orang kafir Quraisy masih ada di situ.
Akan tetapi sahabat Rasulullah SAW berhasil menyusup dan mengetahui informasi tentang rencana mereka untuk meninggalkan Madinah. Setelah sholat zuhur, Rasulullah SAW kemudian istirahat dan meletakkan pedangnya. Maka datang malaikat Jibril fi yaumil ladzi raja'a fihi Rasulullah SAW ila Madinah. Hari di mana Rasulullah SAW kembali ke Madinah, datang Jibril mengatakan, "Qad wada'ta silah, apakah engkau sudah meletakkan senjatamu? Fa innal malaikata lam tadu aslihatahum." Padahal kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Maka Jibril kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW untuk mengepung para pengkhianat, orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah. Ternyata wataknya lebih parah dari saudara-saudara mereka sebelumnya, yaitu Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Bani Qainuqa terjadi saat perang atau setelah perang Badar. Mereka membunuh seorang sahabat Rasulullah dan menghinakan seorang muslimah. Maka mereka diusir. Yang kedua, Bani Nadir juga melakukan pengkhianatan. Ia ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi setelah perang Uhud. Setelah perang Ahzab, giliran Bani Quraidah ini, suku terakhir yang ada di kota Madinah. Padahal mereka telah terikat kesepakatan dengan kaum muslimin untuk hidup berdampingan dengan baik. Orang Yahudi bisa jalankan agamanya, kaum muslimin juga jalan dengan agamanya. Tetapi yang ada adalah pengkhianatan demi pengkhianatan yang mereka lakukan. Maka Rasulullah SAW langsung mengumpulkan kembali sahabat-sahabatnya. Terkumpul kurang lebih 3.000 sahabat Rasulullah SAW dengan hanya 30 ekor kuda saja. Yang lainnya dengan unta dan sebagainya jalan kaki. Saat itu jamaah sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan instruksi kepada sahabat-sahabatnya, la nusalliha illa fi Bani Quraidah kama umirna. Kita tidak sholat kecuali sampai di Bani Quraidah, atau la yusalliyanna ahadukum asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Saat mereka berjalan jamaah sekalian, ternyata waktu sholat tiba. Terjadilah khilaf di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Ini sempat kita singgung kemarin juga. Sebagian sahabat Rasulullah SAW itu memahami teks instruksi hadis Rasulullah SAW itu sebagaimana bunyinya, bahwa mereka tidak sholat kecuali di Bani Quraidah. Makanya mereka tidak sholat meskipun waktu sholat sudah masuk. Ya. Sebagian yang lain memiliki pemahaman yang berbeda. Ia mengikuti maksud dari teks itu. Mereka mengatakan bahwa maksud Rasulullah SAW itu agar kita bercepat-cepat bergegas agar dapat sholat asar di Bani Quraidah. Tapi ternyata kita dapatnya di jalan, ya di sini kita sholat. Ini namanya mafhumun nas. Ada namanya mantukun nas, ada namanya mafhumun nas. Ada namanya yang bunyi teks, ada yang makna di balik teks itu. Satu dalil tetapi menghasilkan pemahaman yang berbeda. Padahal mereka ini semuanya adalah murid Rasulullah SAW langsung. Akan tetapi perbedaan pendapat sudah terjadi sejak saat Rasulullah bahkan masih ada di tengah-tengah mereka. Makanya tidak mungkin ya kita akan paksakan orang itu satu pendapat dengan kita. Itu sudah merupakan sunnatullah. Perbedaan
perbedaan pendapat itu terjadi. Dalilnya sama-sama jamaah sekalian, akan tetapi menginterpretasi, memaknai dalil itu yang berbeda di antara para sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang mengikuti teks bunyi dari hadis itu, inilah yang kemudian menjadi madrasah ahli hadis. Sahabat-sahabat yang cenderung memang terhadap studi hadis. Ini nanti dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah seperti Ibnu Umar. Dilanjutkan turun ke bawah sampai Imam Malik dan seterusnya. Adapun mafhum atau pemahaman dari teks itu, apa yang ada di balik teks itu, ya itu kemudian diikuti nanti oleh Ibnu Mas'ud, Madrasah Ahli Ra'yi namanya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Abu Hanifah, lalu ke murid-muridnya seterusnya. Kebetulan Imam Syafi'i belajar kepada kedua madrasah ini, madrasah ahli hadis dan madrasah ahli ra'yi. Imam Syafi'i merupakan muridnya Imam Malik. Sementara Imam Syafi'i juga belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Sehingga ia meramu suatu ilmu, bagaimana pendalilan, bagaimana beristidlal, bagaimana memahami dan melahirkan kesimpulan hukum dari teks yang ada. Lahirlah suatu ilmu yang disebut dengan ilmu usul al-fiqh. Bagaimana memproduksi, mengolah dalil itu menjadi kesimpulan. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung kita baca terjemahan hadis langsung kita bisa simpulkan bahwa hukumnya ini berarti seperti ini. Ulama ini perlu meneliti sangat jauh, sangat dalam. Dia harus mengkompromikan dengan dalil yang begitu banyak. Ada yang disebut dengan tanaqud, ada yang disebut dengan tanaqud, dikotomi antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Contohnya misalnya dalam perkara bekam, ada satu hadis yang mengatakan yang berbekam itu puasanya batal, sedangkan dalil yang mengatakan, ada dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah berbekam dalam keadaan lagi berpuasa. Nah ini perlu dikompromikan, yang mana duluan, yang mana terakhir. Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti ini? Ini diolah di cabang ilmu yang namanya usul al-fiqh. Jadi lumrah saja jamaah sekalian, selama dalam perkara fikih, perkara fuqihiyah, itu pun para sahabat sudah berbeda. Maka selama khilafnya itu kata ulama kita muktabar, masing-masing ada ulamanya, masing-masing dalilnya bisa digunakan, benar pendalilannya, maka yang ada adalah kita berlapang dada. Ada juga khilaf yang dipaksakan. Ini namanya khilaf yang tidak muktabar. Seperti misalnya tidak wajibnya jilbab. Nah, ini tidak benar, tidak ada landasan dalil dan ulama yang mengatakan yang seperti itu. Atau bahkan dokter-dokter yang mengatakan misalnya seperti kemarin disertasi yang menghebohkan, misalnya pelacuran itu seperti milkul yamin, seperti perbudakan dahulu. Nah, ini tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya sama sekali. Ini adalah penyesatan. Masih mending la qadarallahu wal yadzubillah orang yang berzina daripada orang yang menghalalkan perzinahan. Orang yang berzina jatuhnya dosa besar. Kita pun tetap berlindung dari itu jamaah sekalian. Tetapi orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang ma'lum minad din bidarurah. Ma'lum minad din bidarurah, artinya semua orang Islam itu sebenarnya tahu bahwa zina itu haram, bahwa pelacuran itu adalah perzinahan. Nah, kalau ada orang yang kemudian datang menghalalkan yang seperti ini, jatuhnya bisa kekufuran jamaah sekalian. Jatuhnya bisa keluar dari agama yang mulia ini. Ini namanya khilaf ghairu mu'tabar. Khilaf yang tidak dianggap di dalam syariat karena tidak ada dasarnya, tidak ada dasar pendalilannya yang kuat. Ini mati ya. Pantas kekira. Ya, kita lanjut. Ya, saat itu jamaah sekalian, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati ya. Oh, baterainya.
Ya, jadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagiannya nanti sholat saat sampai di sana. Ya, sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya sejumlah 3.000 pasukan tadi dengan 30 penunggang kuda. Ya. Falamma ishtadda alaihim al-hisar, saat orang-orang Yahudi ini sudah terkepung jamaah sekalian, pemimpin mereka namanya Ka'ab bin Asad al-Quradi itu menawarkan kepada pengikut-pengikutnya opsi. Ia menyampaikan kepada pengikut-pengikutnya tidak ada jalannya kecuali 3 opsi saja. Ini pemimpinnya orang Bani Quraidah jamaah sekalian, orang Yahudi, namanya Ka'ab bin Asad. Yang pertama, kata Ka'ab bin Asad kepada orang-orang Yahudi, bagaimana kalau kita masuk Islam sehingga harta dan keluarga kita serta nyawa kita semuanya menjadi aman. Dan kita pun sebenarnya tahu bahwa Muhammad ini memang sebenarnya adalah Nabi, sebagaimana yang kita pelajari di kitab-kitab kita selama ini. Ya, itu kejujuran dari Ka'ab bin Asad, pemimpin orang Yahudi ini jamaah sekalian. Ini tawaran pertama kepada orang-orang Yahudi, pengikut-pengikutnya. Tawaran yang kedua dari Ka'ab bin Asad, bagaimana kalau kemudian kita bunuh anak-anak kita dan bunuh perempuan-perempuan kita, lalu kemudian kita keluar bertempur melawan Muhammad bersama dengan pengikut-pengikutnya. Mereka tidak mau anak-anak dan perempuan mereka tertawan tak kala kita yang bunuh. Nah, itu saking tidak tahu ya pikirannya jamaah sekalian. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, itu kita tetap keluar melanggar hari Sabtu karena bertepatan dengan hari Sabtu, sedangkan mereka sangat menghormati hari Sabtu, hari rayanya mereka itu adalah hari Sabtu. Ini 3 opsi yang diberikan oleh Ka'ab bin Asad kepada pengikut-pengikutnya, tapi pengikutnya ini semuanya diam-diam, tidak tahu mau bilang apa. Apakah opsi yang pertama masuk Islam? Mereka sebenarnya tahu bahwa memang betul Muhammad ini adalah seorang nabi. Ataukah yang kedua dengan membunuh dulu anak-anak dan perempuan mereka, baru mereka keluar berperang melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang ketiga, turun berperang meskipun melanggar hari Sabtu atau kehormatan hari Sabtu menurut mereka. Mereka tidak mau jamaah sekalian, atau tidak ada yang bicara. Sampai pemimpinnya jengkel dan mengatakan, ma bata rajulun minkum ya muntu waladathu ummuhu lailatan wahida minad dahri haziman. Ya, kalau mau diartikan, kalian ini tidak ada yang berani, tidak ada yang memiliki pendirian dilahirkan oleh ibunya sampai sekarang. Ya, karena semuanya diam, bingung mau bikin apa jamaah sekalian. Semakin stres pemimpinnya jamaah sekalian, Ka'ab bin Asad, karena rakyatnya ini tidak tahu mau pilih opsi ya sudah pilih opsi pertama. Apalagi mereka tahu bahwa memang Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul yang mereka selama ini tunggu. Akan tetapi karena kebenciannya jamaah sekalian, karena egonya, karena kesombongannya, mereka tidak mau putih. Saat seperti itu terjadi jamaah sekalian, pemimpinnya semakin stres, semakin tertekan, maka ia mengutus utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar diutus muslimin bisa berdiplomasi dengan mereka, dan mereka meminta bahwa orang yang selama ini mereka sudah tahu. Mereka mengusulkan nama Abu Lubabah. Abu Lubabah ini dulu merupakan
padahal mereka akan berangkat duluan. Mereka ketakutan jamaah dengan Ka'ab bin Asad ini. Ka'ab bin Asad kemudian bertanya kepada Abu Lubabah, wahai Abu Lubabah, kalau kami menyerahkan diri kepada Muhammad, maka kira-kira bagaimana hasilnya, bagaimana keputusannya? Abu Lubabah tidak menjawab dengan perkataan jamaah sekalian, tetapi hanya memberikan isyarat. Isyaratnya itu seperti ini. Iya. Seperti itu di dalam kitab. Iya, dia memberikan isyarat di lehernya. Iya. Abu Lubabah memberikan isyarat seperti itu jamaah sekalian, bahwa tidak ada pilihannya kecuali hukuman mati. Karena ini pengkhianatan jamaah sekalian, fatal sekali. Iya. Sekiranya bukan karena pertolongan Allah, lalu kemudian setelah pertolongan Sofia bintu Abdul Muttalib, bisa-bisa kemudian penduduk Madinah ini semuanya meninggal jamaah sekalian. Karena yang di belakang ini sudah jebol, sedangkan pasukan yang mau masuk ini ada sekitar 10.000. Nah, penduduk Madinah saja jumlahnya tidak sampai 10.000. Akan tetapi karena pertolongan Allah, lalu kemudian setelah itu inisiatif dari bibi Rasulullah Sofia, ia membunuh mata-mata itu. Akhirnya mereka mengira ternyata ada juga pasukan di dalam, sehingga mereka menahan diri. Lalu kemudian setelah itu dipecah kongsinya oleh sahabat Rasulullah yang kemarin kita ceritakan. Ini pengkhianatan jamaah sekalian dan pelanggaran yang sangat berat. Maka Abu Lubabah langsung menjawab dengan isyarat. Abu Lubabah kemudian merasa bersalah jamaah sekalian. Kenapa langsung ia sampaikan fatwa keputusan seperti itu, padahal belum tentu Rasulullah memutuskan demikian. Nah, itu kan terlalu tergesa-gesa memberikan keputusan yang belum tentu Rasulullah keputusannya seperti itu. Maka ia merasa bersalah jamaah sekalian. Ia langsung pulang tidak menemui Rasulullah dan langsung mengikat dirinya di Masjid Nabawi, di tiang Masjid Nabawi. Ditunggu sama Rasulullah, kok belum pulang-pulang Abu Lubabah. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia sudah di Masjid Nabawi mengikat dirinya. Kenapa? Diceritakanlah, ternyata ia memberikan keputusan kepada orang Yahudi yang belum tentu keputusan Rasulullah seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya sekiranya tadi ia datang kepadaku langsung, maka saya akan memohonkan ampun untuknya kepada Allah. Akan tetapi karena ia sendiri yang memilih untuk mengikat dirinya, maka biarlah seperti itu sampai Allah yang menurunkan pengampunan untuknya. Maka dia ikat terus dirinya jamaah sekalian. Nanti kemudian dilepas sama istrinya kalau masuk waktu sholat. Nah, ia selesai sholat diikat lagi karena merasa bersalah jamaah sekalian. Dan ini kebiasaan orang soleh dahulu. Kalau ia melakukan kesalahan, ia tertinggal melakukan kebiasaan soleh yang biasa ia lakukan, maka ia menghukum dirinya sendiri. Seperti Umar yang kemudian tertinggal sholat berjamaah, maka tak kala ia wakafkan, ia infakkan kebunnya yang selama ini yang menyibukkannya. Maka tidak apa-apa jamaah sekalian, ya kalau misalnya kita merasa bersalah, saya bersedekah dengan nilai seperti ini kepada fakir miskin. Ya, bukan sesuatu yang lazim bagi agama kita, tetapi merupakan hukuman bagi pribadi kita sendiri. Jadi sahabat Abu Lubabah ini mengikat dirinya di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, kalau sekiranya dia datang langsung kepada aku, saya akan memohonkan ampun untuknya kepada Allah. Akan tetapi karena ia sendiri yang memutuskan seperti itu, maka biarlah tetap dengan kondisi seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Kemudian jamaah sekalian, karena orang-orang Yahudi ini, Bani Quraidah ini melihat jalan sudah buntu. Meskipun sudah disampaikan tadi oleh Abu Lubabah bahwa mereka akan dihukum mati, akan tetapi Ka'ab bin Asad tidak ada pilihan lain kecuali harus menyerahkan diri, kecuali harus menyerah. Maka ia keluar menyerah bersama dengan orang-orang Yahudi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Muhammad bin Maslamah al-Ansari, sahabat Rasulullah yang mirip namanya dengan Rasulullah, Muhammad bin Maslamah, untuk mengikat laki-lakinya. Ya, laki-laki dari kalangan Yahudi ini semuanya diikat. Kemudian wanita dan anak-anak dikumpulkan juga di tempat yang berbeda, ditawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum memberikan keputusan, akan tetapi orang-orang Aus datang meminta meminta pengampunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meminta grasi kalau hukum positif yang ada di Indonesia, ya, agar mereka ini jangan dieksekusi. Karena sekutu orang Khazraj dulu, yaitu Bani Qainuqa, itu tidak dihukum mati, akan tetapi cuma diusir. Maka orang Aus mengatakan, sebagaimana dulu sekutunya orang Khazraj cuma diusir, maka bagaimana kalau sekutu kami juga ini diusir saja, jangan dieksekusi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala tardauna an yahkuma fihim rajulun minkum. Begini saja kata Rasulullah, tidak usah saya yang putuskan. Bagaimana kalau salah seorang dari kalian yang memberikan keputusan kepada mereka ini? Tidak usah saya, kata Rasulullah. Ya, karena ini sekutu kalian yang putuskan. Ya. Maka orang-orang Aus mengatakan, bala, ya kami setuju ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fadzaka Sa'ad bin Mu'ad. Maka yang berhak memberikan keputusan dari kalian, dari suku Aus, adalah Sa'ad bin Mu'ad, yang merupakan pemimpinnya suku Aus. Cuma sayangnya saat itu Sa'ad bin Mu'ad tidak ada di situ, di Bani Quraidah. Karena kenapa? Karena ia terkena panah kemarin di peristiwa Ahzab, peristiwa Khandaq itu. Ia terluka sehingga tidak ikut dalam peristiwa itu, jamaah sekalian. Maka Rasulullah minta agar ia dijemput. Ia kembali dijemput dari dalam kota Madinah, kemudian dibawa ke Bani Quraidah. Kemudian saat Sa'ad bin Mu'ad ini sampai, jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian menyambut pemimpin kalian. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan, ya, kalau kita menyambut tamu, ya, sebagai bentuk penyambutan untuknya, tidak apa-apa kita berdiri. Ya, sebagaimana perkataan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya dari kalangan Aus ini, dari kalangan Ansor ini, kumu ila sayyidikum, berdiri kalian menuju ke pemimpin kalian, sambut mereka. Ya, ini diantara dalil yang digunakan oleh ulama kita yang membolehkan, ya, untuk kita menyambut tamu itu tidak apa-apa kita berdiri menyambut tamu. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyebut sahabatnya ini sebagai sayyidukum, pemimpin kalian. Ya, makanya tidak mengapa, ya, di dalam momen-momen tertentu gelar orang tetap dicantumkan andinya, apanya yang terhormat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetap memberikan gelar itu, bahwa, ya, Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pemimpin orang-orang Aus. Maka berdirilah mereka, jamaah sekalian, menuju ke Sa'ad bin Mu'ad. Qalu, ya, mereka mengatakan, ya Sa'ad, inna haula qad nazalu ala hukmik. Wahai Sa'ad, wahai pemimpin kami, orang-orang Yahudi ini kuasa agar Sa'ad yang memberikan keputusan. Qala hukmi nafid alaihim, apakah keputusanku akan ditegakkan kepada mereka? Kemudian mereka mengatakan na'am, kata orang-orang Aus ini. Qala wa 'alal muslimin, dan juga kepada orang-orang muslim mereka akan taat nanti dengan keputusanku. Kemudian mereka mengatakan na'am, iya. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, qala fa inni ahkumu fihim an yuqtal ar-rijal, saya memutuskan agar laki-laki dari kalangan mereka harus dibunuh. Iya. Rasulullah sudah berikan kepada suku Aus, maka Sa'ad bin Mu'ad memutuskan agar laki-lakinya dieksekusi, karena ini merupakan pengkhianatan. Bisa dibayangkan
kalau pengkhianatan mereka berhasil kemarin, maka habislah penduduk kota Madinah. Sementara anak-anak dan perempuannya itu yang belum balik itu ditawan. Iya. Qala na'am, akhirnya mereka kemudian menerima keputusan Sa'ad bin Mu'ad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, laqad hakamta fihim bihukmillahi min fawqi sab'a samawat. Sungguh wahai engkau Sa'ad telah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dari langit yang ketujuh. Akhirnya Rasulullah memberikan ikrar, memberikan persetujuan atas hukuman atau keputusan yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ya, pada saat hari eksekusi itu dipanggil dua orang. Ya, dipanggil 2 orang untuk kemudian dieksekusi. Jumlah mereka antara 600 sampai 700 orang. Ya. Dipanggil 2 orang, setelah itu kemudian 2 orang lagi. Ya. Ada orang-orang Yahudi yang bertanya kepada pemimpinnya, ya, Ka'ab bin Asad. Ya, mereka mengatakan kepada Ka'ab bin Asad, kira-kira kita mau diapa ini? Ka'ab bin Asad mengatakan, ya, saking jengkelnya jamaah sekalian, afi kulli mautin la ta'qilun, kapan kalian ini bisa berakal? Ya, anu nasam ini kita mau dibunuh. Kenapa? Yang dipanggil tadi tidak kembali-kembali. Iya, tadi diminta pandangan tidak dijawab, sekarang masih bertanya lagi kita mau diapa? Iya, sudah jengkel pemimpinnya jamaah sekalian. Iya, akhirnya mereka semua dieksekusi oleh kaum muslimin karena keputusan Sa'ad bin Mu'ad. Di antara yang dieksekusi jamaah sekalian adalah pemimpin Bani Nadir. Iya. Yang dieksekusi ini kan Bani Quraidah, tetapi beberapa orang Bani Nadir itu tinggal di dalam benteng itu, yaitu Huyai bin Akhtab, karena lobinya kepada Bani Quraidah kemarin, kalau orang Quraisy kembali ke Mekah, Ghatafan kembali ke kampungnya, suku-suku lain-lain kembali ke kampungnya, maka kami orang Yahudi akan bergabung dengan kalian. Ternyata Huyai bin Akhtab memenuhi janjinya jamaah sekalian untuk bergabung dengan Bani Quraidah. Akhirnya termasuk yang dieksekusi adalah Huyai bin Akhtab. Ya, anaknya nanti dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu taala anha. Iya, saat akan dieksekusi jamaah sekalian, Huyai bin Akhtab mengatakan, ama wallahi malumtu nafsi fi muadatika. Demi Allah saya tidak pernah menyesal memusuhimu. Ya, walakin man yughalibullah yughlab, akan tetapi siapa yang dikalahkan oleh Allah pasti akan kalah. Iya. Tsumma qala ayyuhan nas, kemudian ia mengatakan kepada teman-teman Yahudinya, ayyuhan nas la ba'sa bi amrillah. Wahai sekalian manusia, tidak mengapa dengan takdir Allah ini. Kitabun wa qadar wa malhama katabahallahu ala bani Israil. Ini memang sudah merupakan suratan takdir kita Bani Israel yang selalu dizolimi menurut mereka. Jadi mereka percaya juga dengan takdir jamaah sekalian. Cuma anehnya mereka tahu kebenaran, mereka tahu ilmunya, tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Makanya ini doa yang selalu kita ulang-ulangi di dalam sholat kita jamaah sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Jalannya orang-orang yang lurus, orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya 2 golongan. Yang pertama al-maghdub, yang kedua ad-dhal. Al-maghdub ini adalah orang-orang yang tahu kebenaran, punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Beda lagi dengan ad-dhal. Ad-dhal ini kuat sekali beramal, suka sekali beramal, tetapi tidak berangkat dari ilmu. Makanya Umar bin Khattab jamaah sekalian, pernah suatu saat beliau lewat gereja, ia melihat ada pendeta yang begitu khusyuk di dalam. Maka beliau menangis. Sahabat bertanya, ya Umar, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Bukannya ya ini orang kafir? Kata Umar, saya kasihan melihatnya. Ia habiskan umurnya
untuk melakukan yang menurutnya baik, akan tetapi amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, amalannya tidak ada artinya apa-apa, tetapi ia akan masuk ke dalam neraka. Kenapa jamaah sekalian? Karena ibadahnya tidak berangkat dari ilmu, tidak berangkat dari kebenaran. Ia habiskan umurnya, ia habiskan uangnya, ia habiskan tenaganya untuk melakukan kebaikan menurutnya, akan tetapi karena amal yang tidak ilmi, akhirnya kemudian hanya menjadi debu yang berterbangan. Sementara orang magdub ini adalah banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, tetapi tidak diamalkan. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, ya, orang beriman yang banyak ilmunya tetapi tidak ia amalkan, maka ia memiliki sifat dari sifat-sifat orang Yahudi. Ada kemiripannya dengan orang Yahudi. Sedangkan orang yang terlalu banyak berbuat, banyak beramal, akan tetapi yang ia lakukan adalah ibadah yang tidak ada dasarnya, tidak berangkat dari ilmu, maka ia menyerupai orang-orang Nasrani. Ini Ka'ab bin Asad jamaah sekalian. Iya. Dan siapa? Huyai bin Akhtab. Bahkan sejak hari pertama, masih ingat waktu Rasulullah sampai, Huyai bin Akhtab meninggalkan rumahnya dari sejak subuh, nanti kembali setelah matahari terbenam. Tujuannya untuk memverifikasi apakah betul-betul ini adalah Nabi yang kita tunggu-tunggu. Setelah seharian ia teliti Rasulullah, ia kembali ke rumahnya. Ibunda kita Sofia mendengar pembicaraan bapaknya dengan pamannya Abu Yasir. Abu Yasir bertanya kepada Huyai, ahua, apakah betul inilah Nabi yang selama ini kita tunggu? Kata Huyai bin Akhtab, huwa, inilah Nabi yang selama ini kita tunggu. Maka Abu Yasir bertanya, terus bagaimana sikap kita? Apa kata Huyai bin Akhtab saat itu waktu Rasulullah pertama kali sampai di Madinah? Ada watuhu ma baqina, kita tetap akan memusuhinya selama kita masih hidup. Ini kan bingung kita jamaah sekalian. Ya, dia tahu kebenaran, dia yakin dengan kebenaran, akan tetapi menyimpangi kebenaran. Ya, karena lagi-lagi karena faktor kesombongan, gara-gara rasis, ia menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya jamaah sekalian, persis dengan watak iblis. Ya, dosa pertama yang terjadi jamaah sekalian, yang tidak ingin memberikan penghormatan kepada Adam karena ia menganggap dirinya sebagai ras yang lebih baik. Kami ini ras api, sementara Adam ini dari tanah. Nah, itu diwariskan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian jamaah sekalian, ada seorang perempuan juga yang dieksekusi. Iya, satu orang karena ia membunuh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Khalad bin Suwaid. Ia menimpakan batu kepada Khalad bin Suwaid ini, akhirnya ia dihukum juga dengan hukuman mati. Iya. Kemudian bagaimana dengan kasus orang-orang yang susah dibedakan balik atau belum balik? Nah, itu kan ada usia seperti itu. Kan keputusannya yang belum balik ditawan, iya, dipelihara. Makanya sebagiannya kemudian nanti masuk Islam. Yang sudah balik itu harus dieksekusi. Nah, makanya caranya jamaah saya diperiksa yang sudah tumbuh rambutnya, bulu kemaluannya, maka itu harus dieksekusi. Ya, ada salah seorang yang selamat namanya Atiyah Al-Quradi. Ini orang bingung, ini balik apa belum? Setelah diperiksa ternyata belum tumbuh. Untungnya jamaah sekalian, dan ia kemudian masuk Islam setelah itu. Iya. Kemudian jamaah sekalian azakumullah, ya. Di antara yang lain juga ada yang dinikahi juga oleh Rasulullah. Sebagian mengatakan dinikahi, sebagian mengatakan hanya menjadi jariyah, milkul yamin, seperti Maria Al-Qibtiyah. Ada perempuan dari Yahudi namanya Raihana bintu Amr, ya, ibnu Khunanah. Ini terjadi khilaf di kalangan ulama kita, apakah Rasulullah sempat menikahinya ataukah kemudian tetap ia menjadi milkul yamin. Kemudian tidak lama setelah itu jamaah sekalian, sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz wafat sebagaimana doanya. Masih ingat doanya Sa'ad bin Mu'adz waktu terkena panah? Ya Allah, kalau ini perang terakhir dengan Quraisy, maka wafatkanlah aku. Akan tetapi
kalau masih ada peperangan lagi dengan orang Quraisy, maka panjangkan lagi umurku. Dan itulah tadi Ahzab jamaah sekalian, perang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Quraisy. Setelahnya kaum muslimin yang justru keluar, tidak bertahan lagi di Madinah. Maka doanya Sa'ad bin Mu'adz ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ia dirawat di dekat masjid, didirikan tenda khusus, ya, supaya Rasulullah mudah untuk menjenguknya. Saat sampai kabar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Sa'ad bin Mu'adz sudah wafat, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Allah Subhanahu Wa Taala bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang utama jamaah sekalian, sahabat yang memberikan keputusan tadi sebagai seorang hakim, sahabat yang dengan satu ucapannya mengislamkan semua orang sesuku jamaah sekalian. Semua rakyatnya ikut Islam kecuali satu orang yang kita sudah pernah bahas, nanti ia masuk Islam setelah atau pada saat perang Uhud. Maka saat ia meninggal jamaah sekalian, arsy Allah sampai bergetar dan Allah mengijabah doanya. Ini keajaiban doa jamaah sekalian. Masih ingat juga tentang Asim bin Thabit. Tatkala orang Quraisy mau datang mengambil jenazahnya, akan tetapi karena doanya dulu agar ia tidak menyentuh orang musyrik dan tidak disentuh oleh orang musyrik, maka setelah meninggal sekalipun orang musyrik tidak mampu untuk menyentuh jenazahnya. Saat jenazah Sa'ad bin Mu'adz diangkat jamaah sekalian, orang-orang munafik mengatakan, ya ma akhaf janazatahu, sungguh jenazah ini sangat ringan sekali. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal malaika kanat tahmilu, sesungguhnya malaikat yang membawa jenazah sahabatku ini, ya, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Saya kira ini jamaah sekalian yang sempat kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada Ghazwatu Bani Mustalik. Ini Rasul yang sudah keluar dari Madinah, ya, memberikan pelajaran kepada suku-suku Arab yang kemarin mengepung kota Madinah. Di sini nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan istri beliau Juwairiyah dan terjadi peristiwa hadithul ifk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau istri Rasulullah dituduh selingkuh oleh orang-orang munafik. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.